Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, yang terpelihara dari segala dosa, awalan au akhiran, kathiran au qalilan, sohiran au kabiran. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun para rawuh sedaya hadirin hadirat rahimakumullah, saderengipun kula lajengaken napa ingkang badhe kula sanjangaken. Sekedhik kula matur nggih niki nyuwun pangapunten dhateng Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru sekaligus panitia, ngapunten sewu kula ngisi sekedhik mawon nggih. Mergo sasampunipun niki kula taksih wonten acara malih dene saged kesal sedaya maksimal jam 10:30 kula pun dugi mriko. Mila nyuwun pangapunten sing paling penting para rawuh sedaya ingkang kula hormati, pagi ini kita semuanya duduk bersama-sama untuk memperingati Isra Mi'raj. Oleh karenanya yang ingin saya sampaikan pertama, selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, siswa-siswa sekalian SMP Negeri Nasional tetap berprestasi dan membanggakan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan semakin hari semakin baik, dicita-citakan untuk menjadi orang baik. Cita-cita dalam sebuah pekerjaan ataupun profesi itu nanti tergantung daripada minat kalian semuanya. Akan tetapi cita-cita untuk menjadi orang baik itu harus diniatkan setiap hari. Karena apa? Ketika kita sudah berniat menjadi orang baik, insya Allah dalam perjalanan kita akan Allah berikan jalan yang terbaik dalam mengarungi kehidupan ini. Amin Allahumma. Berarti judulnya pokoknya saben dina saya sae saya apik. Amin Allahumma. Ngoten nggih. Sapa wonge sing dina iki luwe becik sangka dina wingi, sangka dina wingi, iku tandane wong untung, iku alamate wong bejo, iku tandane wong untung, iku alamate wong bejo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Bareng-bareng sholat hari ini kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka judulnya adalah memperbanyak membaca sholawat, bareng-bareng maca sholawat, menjadikan sholawat itu adalah sebagai pegangan hidup kita
pengen pinter, pengen cerdas, diperbanyak membaca sholawat. Sing ranking siji ngacung, sing ranking siji niki. Lah sing niki kelas pinten to sing niki? 7 8. Baik nunduk lah nyong masuk pun. Siswane mau saene to. Budi. Jar, sing ranking siji iki Budi ngacung. Ngacung ya? Sing ranking siji ngacung. Ngacung ya. Kian dean. Lho kok iku tandane wong tuna, iku alamate wong rugi. Bareng-bareng salatullah salamullah وبلنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وبلنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا bareng-bareng Allahumma واغفر لنا ذنوبنا وبلنا رمضان. Ayo dong tabur, jadi tabur dong, ben semangat dong. Salatullah salamullah ala mudah-mudahan kita semuanya dengan
adanya peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini menjadi wasilah lantaran kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati khususipun para siswa. Mila kangge siswa sedaya baik itu siswa kelas 7, jong-jong ngacung sing kelas 7 ndi ngacung? Kelas piro kabeh? Sing kelas 8. Sing kelas 9. Yo ketelu dong. Sing kelas 9 ketelu dong. Tapi interaksinya sulit ya Pak? Explora wis lah. Sing mriko nggih, tapi interaksinya kita sulit ini. Pun ngeten mawon ngeten. Pokoknya pesan kula khusus untuk siswa-siswanya nggih, siswane sing kelas 9, kelas 8, kelas 7. Dadya bocah sing ganteng untuk orang tua dan guru. Ngoten nggih. Berarti karepe napa? Aja gawe getun wong tuwa. Siji. Nomor lorone aja gawe getun gurune. Nomor telune aja gawe getun masyarakate. Ulangi ndelok pesene kula napa? Siji aja gawe getun. Nomor loro aja gawe getun. Nomor 3 aja gawe getun. Getun ki apa to? Getun ki ngerti apa ora? Rugi. Getun apa ya rugi? Getun kuwi membuat kecewa. Jangan buat kecewa orang tua, jangan buat kecewa guru, jangan buat kecewa masyarakat. Bagaimana caranya agar tidak mengecewakan orang tua, guru dan masyarakat? Jadilah anak-anak yang baik. Terus apa? Anak-anak yang baik. Kebaikan anak itu bisa menjadi pelantara selamatnya orang tua. Orang tua yang didoakan oleh anaknya yang berperilaku baik, atau tanda kutip anak yang soleh, maka akan ada keistimewaan, yakni doanya anak soleh itu pasti akan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nek munggah sejarahipun mungkin saking dari anak-anak semuanya mungkin pun sami ngertos sejarahnya Isra dan Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puncaknya adalah Nabi Muhammad mendapatkan mandat untuk mengerjakan sholat 50 nggih, laras 50-an nggih, cari sih dalam cari guru nih, guru agama ini sinten namanya? Ndi wonge? Oh, guru nggih. Poin secara singkat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mentakdir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diisra dan mi'rajkan melalui perjalanan panjang, akan tetapi dalam waktu yang singkat, hanya 1 malam. Nah, perjalanan Isra dari mulai Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, ceritanya banyak sekali, sejarahnya banyak diterangkan oleh para ustaz, dan di sana banyak hikmah dan banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antara salah satunya ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang diisrakan, perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke
ke Masjidil Aqsa. Rasulullah itu melihat ada kelompok orang yang oleh Rasulullah yang oleh Allah disediakan daging yang masak, yang matang, yang lezat, dan di sebelahnya ada daging yang bau, busuk dan basi. Akan tetapi kelompok itu memilih makan daging yang basi dan busuk. Ada lagi orang yang di situ ketika dijumpai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang perutnya besar dan di dalamnya itu ada gambar semacam rumah, tetapi di dalamnya banyak ularnya. Dan ini digambarkan bahwa orang itu adalah orang yang selalu memakan haknya orang lain, bahkan sampai memakan harta riba. Dan sejarah ini pelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Pelajarannya adalah jangan pernah memakan hak orang lain. Jadi anak yang disiplin, jadi anak yang ikut aturan. Bon ngeten, belajarnya ngeten gila dong. Nek mendet napa-napa, mangke diwangsulke teng panggonane. Simpel. Bon contoh ngeten. Sampean butuh gunting, gunting kertas untuk dibuat sebagai apa bahasanya, kerajinan oleh gurunya, guru seni budaya gitu. Ketika membutuhkan gunting kok ternyata tidak bawa gunting di kelas misalnya ya, maka kalian terpaksa untuk pinjam kepada temannya. Ketika sudah dipinjamkan, maka haknya orang yang dipinjam itu adalah dikembalikan, diantarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika di rumah, ya, yang namanya peralatan apapun yang ada di dalam rumah biasanya oleh orang tua itu diletakkan sesuai tempatnya. Contoh, kayak piring di rak piring ada ya, gelas dan lain sebagainya, sapu misalkan, dan tong sampah di pojokan misalnya ya. Ketika kita itu ambil sapu, setelah sapu itu kita gunakan, setelah selesai sapunya dikembalikan ke tempatnya. Kemudian yang lain, disiplin itu ya, misalkan kita menggunakan sepatu, setelah sepatu itu kita gunakan, kita kenakan, jangan lupa setelah selesai kita lepas, kita taruh di rak sepatu. Niku disiplin ngoten niku. Disiplin bukan karena tuntutan. Disiplin bukan karena terikat aturan. Disiplin bukan karena ada yang punya sewu, misalkan kan di para guru atau orang-orang yang sudah bekerja. Disiplin bukan karena ada honor atau ada gajian, tapi disiplin itu adalah orang yang bisa menempatkan dirinya, orang yang bisa memperlakukan orang lain sesuai dengan kapasitasnya. Niku namanya tiyang disiplin. Makanya ngapunten nyuwun sewu para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Pada perjalanannya Rasulullah Muhammad SAW melakukan Isra itu sampai pada tempat yaitu Masjidil Aqsa. Rasulullah didapuk untuk menjadi imam sholat, yang bermakmum adalah para nabi. Di sana ada pelajaran berharga. Ternyata menjadi seorang pemimpin, ketua kelas, sing dadi ketua kelas ngajeng pundi ketua kelas. Ketua kelas ya. Ketua kelas sinten wonten mboten ketua kelas? Ora ono ketua kelas ten mriki. Menjadi ketua kelas itu tidak hanya sekedar dipilih atas rasa suka saja,
Tapi menjadi seorang pemimpin itu harus dipilih sesuai dengan kapasitasnya. Nek cara pantes, insya Allah pantes kabeh. Tapi nek ningali dari kapasitas keilmuannya itu ada ukurannya. Ngampun nyun sewu, kadang biasanya sing jeneng ketua kelas pinter nggih. Pinter boten iki. Pinter boten. Oh pinter sangat. Ranking pinter gini dulu. Halo, ini ranking pinter ini. Oh buatan dengan ranking ya? Oke, gak pakai ranking ya. Tapi termasuk berprestasi bu. Kemarin. Nah itu menandakan, menunjukkan bahwa yang namanya seorang pemimpin itu orang mung pantes-pantesan toh, tapi kedua memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni di dalam bidangnya. Kaya dene ketua kelas, nek dadi ketua kelas rata-rata bocah iki pinter. Amin Allahumma. Dongai kabeh dadi ketua kelas kabeh iki. Ketua kelas kabeh samene sak kelas ketua kelas kabeh wae iku. Pinter kabeh. Bon, setelah itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mi'raj napa mi'raj? Halo, mi'raj niku napa? Perjalanan Rasulullah dimulai dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Lah Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu juga tidak langsung menuju ke Sidratul Muntaha, tetapi ada tahapan-tahapannya. Masuk dulu ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke langit 7. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Harun. Langit kelima bertemu dengan Nabi Idris. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 8 nabi yang Rasulullah jumpai ketika Rasulullah menuju Sidratul Muntaha untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanging dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah niki wonten cerita, bon niki ngajine cerita mawon tuh. Jadi wonten malaikat niku daning Gusti Allah namung gen lenggah teng amben teng dipan mawon. Ada malaikat yang Allah tugaskan hanya duduk di permadani, duduk di nopo bahasanya amben bahasa sana apa tuh? Amben bahasa sana apa? Amben ranjang ngono lho ya. Ada malaikat yang oleh Allah itu disuruh hanya untuk duduk di ranjang saja. Dan malaikat ini itu dikelilingi oleh malaikat yang jumlahnya sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Jadi ono malaikat siji sing lungguhan nang amben, kiwa tengene dikelilingi dening malaikat liya sing jumlahe 70.000. Lah saben-saben malaikat sing 70.000 niki wau ambekan napa? Setiap malaikat ini kok bernafas, menghembuskan nafas, oleh Allah nafas itu diciptakan malaikat yang lain. Ono malaikat siji gitu.
malaikat dia dikelilingi dening malaikat liya sing jumlahe 70.000 malaikat. Lah malaikat yang 70.000 ini ketika bernafas, satu kali ambilan nafas itu nanti oleh Allah ya diciptakan untuk jadi malaikat yang baru. Jadi saben ambekan jadi malaikat, saben ambekan jadi malaikat nganti pirang-pirang. Ning ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, malaikat ini oleh Allah ditugaskan hanya untuk duduk. Ketekanan Kanjeng Nabi, malaikat niki secara spontan langsung berdiri karena menghormati kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pasca itu malaikat ini oleh Allah dihukum. Kenapa demikian? Karena malaikat ini ditugaskan hanya untuk duduk saja. Tetapi dalam satu kesempatan malaikat ini berdiri, tapi berdirinya karena menghormati Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Mi'raj. Sayapnya retak. Napa? Sayapnya retak, pecah swiwine. Orang mempecah suwi tidak hanya sayapnya retak malaikat ini. Oleh Allah malaikat ini yang tadinya duduk di ranjang lungguhan yang dipaneng amben dan yang Gusti Allah dipindah malaikatnya diselekin nang pucuke gunung sing arane Gunung Qaf. Diletakkan di pucuk gunung yang gunung ini namanya Gunung Qaf. Akhirnya malaikat ini ditemui oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, apa dosamu sehingga engkau kondisinya sekarang semacam ini? Akhirnya malaikat itu menjawab, saya diperintah oleh Allah untuk duduk, akan tetapi ketika Nabi Muhammad lewat di depan saya pada saat Mi'raj, saya spontan berdiri karena menghormati. Akhirnya saya oleh Allah, saya diletakkan di atas Gunung Qaf dan sayap-sayap saya ini menjadi pecah. Yang sehingga bagaimana malaikat ini memohon kepada malaikat Jibril untuk dimintakan ampunan kepada Allah. Akhirnya malaikat Jibril sowan kepada Allah dan mengutarakan apa yang disampaikan oleh malaikat yang sayapnya tadi retak. Kemudian Allah itu berfirman, Allah mengatakan, bacalah sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika malaikat ini itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya sayap-sayapnya yang tadi retak oleh Allah dikembalikan, dan yang tadinya duduk di atas pucuk gunung kemudian dikembalikan ke ranjangnya yang dikelilingi oleh 70 malaikat. Dan ini pelajarannya ngampun dening sewu untuk anak-anak sekalian. Ketika aturan itu sudah diberlakukan khususnya di sekolahan, walaupun ya kamu itu mau melakukan kebaikan tetapi kok melanggar aturan, kebaikan itu tetap nilainya tidak baik. Contohnya kaya mau onok malaikat dan Gusti Allah ditugasi munggon lungguh toh, tapi suatu saat ketika Nabi Muhammad lewat di depannya karena melakukan Mi'raj, malaikat ini berdiri dengan tujuan menghormati kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati wong bener napa bener? Memuliakan orang lain bener apa bener? Tapi diberi aturan, ojo sampai ngadeg wis pokoke kowe lungguh wae. Jangan sampai berdiri, kamu cukup duduk saja. Malaikat ini berdiri karena menghormati, tetap dihukum dan Gusti Allah, sayapnya menjadi retak, kemudian tempatnya itu dipindahkan ke pucuk Gunung Qaf. Dan untuk siswa-siswa semuanya, pelajarannya tidak lain adalah ketika di sekolahan sudah ada aturan yang diberlakukan,
ya, walaupun kalian mau melakukan kebaikan lain, ya, lebih utamakanlah aturan sekolah. Contohnya aturan sekolah berangkat jam 7, pulang jam berapa? Jam 2, ya. Pulang jam 2. Lah kok kamu pulang jam 11? Setelah ditanyakan oleh gurunya, lah kok pulangnya cepat? Kamu jawab, iya bu, mau jenguk tetangga saya yang sedang sakit. Menjenguk tetangga benar apa benar? Benar, tapi waktunya tidak tepat karena terikat dengan aturan sekolah, berangkat jam 7, pulangnya jam 2. Artinya bagaimana aturan yang diberlakukan untuk siswa itu akan selalu berlaku ketika siswa itu masih di dalam sekolah, dan ketika di luar sekolah aturan di sekolahan sudah tidak berlaku. Artinya bagaimana mau aktivitas apa saja selain jam KBM, yaitu ketika sudah selesai sekolah. Borbororong ingkang kula hormati, terakhir deh niki ngapunten untuk siswa-siswa SMP Negeri 5 Comal niki kula bahasane napa? Ya ora ngei amalan nggih. Wis pokoke ngeten. Siswa-siswa semuanya kalau menghendaki ingin menjadi anak yang cerdas, jadi bocah sing pinter, ngacung sing pinter dadi bocah pinter ngacung. Sing pengen dadi bocah sing cerdas ngacung. Kalau ingin menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, perbanyaklah membaca sholawat, khususnya membaca sholawat Fatih. Sholawat apa? Sholawat Fatih bunyinya bagaimana? Ada yang ngerti? Salat Fatih bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad min fatihi lima ulim wal khatimi lima sabaq wal nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrih wa miqdarihi aliyil azim. Sadurunge belajar diwaca ping 3, insyaallah dadi bocah cerdas, kanggo apalan gampang, kanggo apalan cepet. Amin Allahumma. Pun para raos sedaya ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten dhateng Ibu Kepala Sekolah, dhateng sedaya dewan guru, dhateng sedaya siswa SMP Negeri Monsomal. Ngapunten menawi nggih enggak ada maksud apa-apa, nanging karena ada keperluan lain, kula nyuwun pamit. Mantun ini kula langsung wangsul. Dan yang paling terakhir pesan saya kepada siswa-siswa sekalian, ikutilah aturan sekolahan, apapun itu aturannya, semuanya untuk kebaikan kalian, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, ilmunya bermanfaat. Amin Allahumma amin. Paling terakhir, karena ini momentum kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema meningkatkan kesadaran pentingnya sholat di kalangan pelajar melalui Isra Mi'raj. Sing paling penting jangan sampai meninggalkan sholat. Apa? Sing penting ojo sampai ninggalke sholat. Sholatnya dilakoni kabeh. Niki pun balik sedaya nggih. Yang perempuan sudah balik semua. Sudah haid semua. Sing lanang wis sunat kabeh. Ono sing durung sunat. Engko bar-bar sunat nggih. Nek wis bali salat kudu dilakoni. Angke jam salat nek durung ta. Salat dilakoni. Salat ora mung nang sekolah ana tok, salat nang omah ya salat. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dijalankan semuanya, jangan sampai ditinggalkan. Sapa wonge sing kok gelem nglakoni salat, menjaga salatnya, yurfa'u anhu dhaikul 'aisy, maka akan dihilangkan kesusahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk siswa insyaallah tidak susah dalam belajar. Amin Allahumma amin. Pun makaten mawon nyuwun pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma barik lana fi a'malina ya Allah, barik lana fi hayatina ya Allah, barik lana fi rizqina ya Allah, barik lana fi umurina ya Allah, barik lana fi azwajina ya Allah, barik lana fi auladina ya Allah, barik lana fi dhurriyyatina ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi nanti setelah ini menuju di kelas masing-masing untuk merangkum materi yang tadi disampaikan. Ya, nanti dikumpulkan.